Salam. Ya, kita akan lanjut kepada seminar kita. Masih semangat ya? Cewek-cewek masih semangat? Kalau enggak biar abang bakar. Oke, kita akan panggil narasumber kita. Kepada Pak Romelius Blegur, dipersilakan maju. Baik, pada sore hari ini kita akan lanjut diperlengkapi oleh materi dari Pak Romelius. Saya harap kita semua bisa menikmati, mendengar dengan baik. Silakan Pak, gas. Oke. Ya, selamat sore semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, sudah nama saya Romelius Blegur seperti yang ada di slide. Sore hari ini saya sendiri sehingga waktu saya agak sedikit panjang. Jadi tema saya pada sore hari ini agak sedikit sederhana atau berat saya pun tidak tahu, tapi ini tema dari panitia. Semoga bisa dipaham. Untuk generasi sekarang yang sampai yang ada kan SMA ya, SMA. Temanya hari ini kita mau bahas tentang peran gereja. Peran gereja mempersiapkan generasi tantangan globalisasi. Semua sudah pernah dengar tidak globalisasi itu apa? Belum? Belum ya? Oh ya, berarti ini mungkin istilah baru bagi kawan-kawan, tapi ini situasi saat ini. Kita sedang berada dalam era globalisasi. Nanti kita akan melihat seperti apa era globalisasi. Ada kait-mengait dengan materi pada pertemuan-pertemuan tadi siang, dan sebenarnya kami ini satu rangkai, tapi oleh karena teknis sehingga dipisah sendiri, tapi ada kait-mengait. Peran gereja mempersiapkan generasi tangguh dalam menghadapi tantangan globalisasi. Slide berikut. Nah, globalisasi ini merupakan sebuah tantangan besar bagi manusia di seluruh sektor hidupnya. Ini bagian pendahuluan, nanti baru secara teknis saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Tapi ini tantangan besar bagi manusia di seluruh sektor hidup. Jadi kita tidak pernah terlepas dari globalisasi. Sadar ataupun tidak sadar, saat ini kita sedang berada dalam pergolakan situasi era globalisasi. Ia mendesak masuk dalam realitas global yang kompetitif. Kita berkompetisi. Kita sekarang saat ini sedang berkompetisi ya. Paling tidak, bagaimana cara kita berkompetisi? Mencari pengakuan di media sosial. Siapa yang paling terkenal, yang paling banyak mengumpulkan pengikut. Sebuah kompetisi. Kompetisi mencari pengakuan. Itu globalisasi. Tidak ada seorang pun yang pernah terlepas. Era ini entah sadar ataupun tidak, sedang menggejala dan masuk dalam hidup kita. Tanpa terkecuali, kita sedang dipengaruhinya. Meskipun istilahnya agak sedikit akademik, globalisasi. Nah, desakan tersebut mengharuskan manusia hidup dalam gaya hidup global dan saling berinteraksi dalam wacana global. Jadi kita kemudian, situasi ini mengharuskan kita masuk dan saling berinteraksi. Contoh paling kecil, semua datang sini kan pakai baju, betul ya? Pasti dipilih sesuai dengan yang disukai, betul? Atau pilih sembarang. Paling-paling beli baju BBM set pun harus cari ukurannya, cocok atau tidak. Pertanyaan saya, dari mana saudara-saudari memperoleh informasi tentang bagaimana baju yang cocok itu? Paling tidak melalui internet. Oh, ini cara hidup yang modis, yang keren. Kita kemudian merekam, kita berinteraksi dengan iklan. Nonton-nonton iklan, wah ini kayaknya baju yang bagus, cocok untuk saya. Model yang pas bagi saya. Jadi tanpa sadar ataupun tidak sadar, meskipun kita tidak memahami apa itu globalisasi, tapi kita sedang berinteraksi. Dalam kehidupan yang paling terkecil sekalipun, kita sedang berinteraksi dengan gaya hidup global.
Paling tidak baju yang kita pakai hari ini kita copy paste dari gaya hidup Amerika Serikat, mungkin. Atau mungkin dari Jakarta. Dulu nenek-nenek kita di kampung-kampung nggak pernah pakai baju model begini. Saya dulu masih mengalami. Di kampung saya pakai sandal itu dari kulit apa tuh? Kulit pinang. Kalau tahu pinang ya, dia punya apa tuh? Setelah daun ada itu yang dibuat jadi sandal dan saya pakai. Tidak kenal sandal apa tuh. Baru kemudian ke kota lihat sandal swallow, ye. Itu masa-masa itu. Jadi hidup kita yang paling terkecil sekalipun juga terbentuk karena interaksi kita dengan dunia luar. Maka sampai di kampung sekalipun kita melihat masih ada orang pakai baju modis. Paling tidak ada kawannya ke kota pulang, ini baju sekarang modelnya begini. Kemudian kita pun menjadi ikut-ikutan. Kita kemudian diharuskan. Hal tersebut mengancam relevansi budaya lokal. Persoalannya kemudian budaya lokal menjadi terancam. Hari ini mungkin kita masih mengenal bahasa Dayak, bahasa kampung kita. Tapi ke depan belum tentu tahu. Sudah mulai ke kota, lu gue ke kampung lama kelamaan, sudah lupa lagi. Kita mengadopsi, berinteraksi dengan gaya bicara orang kota, pulang lama kelamaan generasi berikut mungkin sudah tidak lagi mengenal apa itu bahasa Dayak. Mungkin juga pakaian Dayak pada masa lalu yang menjadi budaya kita pun kemudian menjadi hilang karena kita terkontaminasi dengan budaya yang berkembang masa kini. Itu tantangan globalisasi. Dia kemudian menyempitkan kebudayaan kita. Yang membesar adalah gaya hidup modern masa kini. Tapi kemudian pola hidup budaya kita kemudian dipersempit dan lama kelamaan akan hilang. Globalisasi ini berdampak luas dan kemudian mempengaruhi eksistensi bukan hanya kampung, tapi kemudian dia menggejala sampai suatu bangsa pun terpengaruh. Indonesia ini kalau mau lihat sekarang gaya hidupnya sudah ke Eropa-Eropaan itu. Karena sudah muncul media kita mengadopsi. Itu cara kita hidup di tengah globalisasi. Pengaruhnya besar. Nah ini saya membuat satu gambar. Ini kira-kira gambar teman-teman yang memegang handphone, yang berbicara di sana sini. Hari ini kamu pencet, Bapak Ibu Saudara pencet, dia muncul dan diakses oleh semua orang. Mungkin di tengah Kalimantan satu titik kecil, tapi kemudian sinyalnya masuk sampai ke luar negeri sana. Kita posting foto kita, mencari pengikut kita, mencari kawan. Mungkin sekarang kita punya ribuan kawan. Tapi inilah gaya interaksi kita pada masa kini. Dulu susah. Masih masa-masa kami itu masih pakai kantor pos. Paling cepat itu pakai wesel. Betul ya wesel. Yang satu lembar yang bayarnya mahal itu, sekali kirim itu cepat. Tapi surat itu masih pakai perangko, tergantung perangkonya berapa. Tapi hari ini cepat. Interaksi kita dengan dunia semakin luas. Dan sekali kita klik, maka akan muncul seperti gambar ini. Kita berinteraksi bukan hanya dengan kampung kita, tapi sampai bahkan ke orang di luar sana yang mungkin kita tidak kenal. Tapi inilah era yang sedang kita hadapi. Berikut. Nah kenyataan ini pasti saja menantang. Slide berikut ya. Tersebut tidak dapat menantang kita dan tidak dapat dihadapi oleh generasi yang loyo, ya, generasi yang loyo, yang lemah. Tantangannya besar. Tidak bisa kita membawa watak kita yang loyo, yang lemah untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena kita sedang menghadapi persaingan global. Bukan menghadapi bersaing sama kakak adik kita. Ini menghadapi persaingan global. Sama siapa? Sama orang Amerika, Australia, Jakarta, Sulawesi. Kita bersaing. Sekali kita munculkan satu pernyataan, akan dikomentar. Orang berkomentar menurut derajat kemampuan, cara berpikirnya. Jadi sudah tidak mudah. Maka kita harus masuk menghadapinya dengan ketangguhan. Generasi yang loyo pasti akan makin terpinggir, tersisihkan. Kalau kita lemah, kita loyo, enggak kuat, pasti akan terpinggirkan. Akan terbuang dari pusaran globalisasi. Sementara generasi yang tangguh akan tetap bertahan di tengah pusaran arus globalisasi. Arus, tahu arus ya?
Kalau masuk di sungai yang besar itu, dia sekali tarik kita habis tenggelam. Globalisasi pun kayak arus itu. Sekali masuk salah, nggak kuat dia tarik. Kalau tidak kuat berenang dalam arusnya pasti tenggelam, nggak akan laku. Ini tantangan besar bagi kita. Masalah tersebut turut menantang gereja. Jadi bukan hanya pengaruh dunia luar biasa saja, tapi kemudian mempengaruhi juga gereja. Gereja masa kini tanpa sadar sudah dipengaruhi oleh arus globalisasi. Dengan gaya ibadahnya, kita mencerminkan gaya hidup dunia ini. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tapi itulah gaya hidup yang sedang kita hadapi. Dia merembes masuk, asal ada celah saja langsung masuk dan mempengaruhi kita. Dan itu sedang kita praktekkan dalam gaya hidup kita dan dalam gaya kita bergereja. Kita masuk dalam pembahasan poin-poin yang menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama kita mau memahami dulu globalisasi itu apa dan kemudian tantangannya. Nah, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya umum atau universal. Bahasa Inggrisnya itu globalization yang berasal dari kata globe. Nah, biasa kalau yang globe kan bola dunia ya, globe. Yang artinya bumi atau dunia. Dan isation yang mempunyai arti proses. Jadi kalau digabung globalisasi itu artinya proses mendunia. Bagaimana proses mendunia? Pada saat kita mulai menaikkan status kita sedang berusaha mendunia. Betul ya? Karena tidak mungkin kita posting status kita terus baca sendiri. Kita kan membuka akses publik, betul ya? Jadi hal-hal kecil dalam diri kita sekalipun, entah kita ngomong, jalan di tangga, semua menjadi cara kita berinteraksi secara global. Kita sedang berusaha mendunia. Pernah kita sadar itu? Kalau saat ini kita sedang duduk dan sedang mengupload status, kita sedang mendunia. Karena kita ingin berinteraksi dengan orang di luar sana. Itu corak dari globalisasi. Pengertian globalisasi secara umum yaitu suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia, yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Kalau hari ini fisik saya kalau mau ke Singapura atau ke Amerika, saya harus melalui proses mengurus visa. Tapi siapa yang larang status saudara, bapak ibu saudara diposting pakai visa baru sampai di Australia? Pernah begitu? Waktu upload di Facebook, mau kirim ke orang Australia pakai paspor atau tidak? Tidak ada. Globalisasi membuka ruang selebar-lebarnya, tanpa batas. Dia melampaui sekat-sekat negara, letak geografis, tanpa batas waktu. Kita bisa menembus ke seluruh pelosok dunia tanpa ada larangan. Asal sekali pencet hari ini, dia terbuka untuk semua. Siapapun bisa baca, asal dia berteman. Berteman sama orang pun tidak perlu proses lama. Tinggal klik, minta pertemanan, selesai. Tidak perlu harus mendaftar ke imigrasi. Wah, saya ini mau berkawan di Facebook dengan orang di di Malaysia. Saya harus ngurus dulu paspor pertemanan di Facebook. Kan tidak. Globalisasi membuka ruang, suatu ruang tanpa batas. Karena itulah hari ini kalau mau bicara sama saudara-saudara yang ada di Amerika atau kemanapun juga, detik ini pun juga bisa kita komunikasikan tanpa ada batas waktu. Slide berikut. Karena sifatnya yang mendunia, maka globalisasi merupakan era keterbukaan yang membongkar ruang-ruang isolasi dalam konteks hidup masyarakat dunia dan menariknya masuk dalam interaksi global, di mana tidak ada satu tempat pun di dunia yang terisolasi satu sama lain. Semua serba terbuka, tidak terisolasi. Hari ini ruang-ruang privat, hal-hal yang menjadi privasi kita, kemudian terbuka dan ditonton oleh semua orang. Makanya kalau posting hati-hati, sekali posting kalau salah semua orang lihat. Karena apa? Tanpa batas waktu. Tapi kalau ada yang berani ya dia berbuat seperti itu. Tapi itu cara kita berinteraksi. Itulah model dari
era globalisasi. Era ini kemudian membentuk corak hidup masyarakat yang lebih homogen. Karena ada penyatuan, penyamaan masyarakat dunia melalui sebuah ikatan jaringan media dan komunikasi. Tadi saya sudah singgung tentang masalah berpakaian gaya. Kita berpakaian karena kita menyamakan diri kita dengan orang Korea, Kak. Menyamakan diri dengan orang Jepang. Gaya rambut kita pun juga kita sama-samakan. Satu masyarakat yang kemudian saling terbuka dan saling mempengaruhi. Meskipun kulit saya hitam, tapi gaya rambut saya orang Korea. Kan kira-kira begitu ya. Ini interaksi global. Yang membuat hari ini, dalam hidup kita yang paling terkecil pun juga, kita sedang berinteraksi dengan gaya hidup di dunia luar sana. Melalui ikatan jaringan dan kemudian komunikasi. Ya, coba slide berikut saya kasih gambar. Nah ini. Kita sementara sedang menonton dunia. Dunia sedang terbuka bagi kita. Buka handphone hari ini semua terbuka untuk kita tonton. Seperti layar ini ya. Semua masing-masing dari layarnya dan kemudian menonton. Berinteraksi dengan dunia. Entah melalui berita, YouTube, atau media-media sosial yang dapat kita jangkau untuk kita adopsi. Jadi kira-kira siapa di sini yang terbebas dari pengaruh globalisasi? Saya tidak menjamin. Saya pun juga terpengaruh. Paling tidak gaya hidup. Dulu saya pakai, zaman saya itu celana komprang. Tidak tahu dari mana datangnya, tapi tiba-tiba masuk di alur sana yang celana yang 30 ya, 30 besarnya tuh. Wah. Kemudian sekarang muncul yang botol. Celana botol itu sekarang gayanya lain, tapi itu sebenarnya itu masa sebelum celana komprang itu sudah begitu, cuma gayanya agak klasik. Sekarang dimodernkan lagi. Bagaimana kita bisa menggunakan hal seperti itu? Itu karena apa? Interaksi kita dengan dunia luar. Yang lama-kelamaan kita tinggalkan identitas budaya kita terperosok masuk dan hidup menyerupai gaya hidup yang ada di luar sana. Itulah proses globalisasi. Kita sedang menonton dunia dan dunia kemudian membuat kita ikut-ikutan masuk dalam. Kita kemudian mengakses, meniru dan hidup seperti apa yang sedang dipromosikan. Yang berikut. Saya kira ini saya lewat saja karena temanya agak terlalu luas. Saya masuk ke poin yang berikut saja. Generasi gereja di tengah tantangan globalisasi. Sebagaimana halnya globalisasi menantang dunia pada umumnya, demikian juga halnya terhadap generasi gereja. Generasi gereja masa kini tampak tidak kuat bertahan dengan identitas diri sebagai warga gereja, dan sebaliknya beralih pada gaya hidup dunia demi mendapat pengakuan. Orang hari ini mungkin masuk di ruang ibadah. Dia mungkin juga sedang mengangkat tangannya memuji Tuhan. Mungkin juga air matanya keluar. Mungkin juga semangat. Tapi coba kita bertanya masing-masing. Sebenarnya apa yang sedang kita ekspresikan? Yang sedang kita pertontonkan itu apa? Apakah memang reaksi karena Tuhan memanggil saya untuk menyembah Dia, atau saya sedang membuat suatu selebrasi atau perayaan untuk menunjukkan bahwa inilah saya? Tanpa sadar, gerak-gerik kita semua dalam ruang ibadah sekalipun juga dipengaruhi oleh globalisasi. Yang tahu, saya tidak tahu. Tapi itu kita silakan periksa diri kita masing-masing. Kalau kita salah beraksi dalam beribadah, kita sedang menunjukkan diri kita, itulah globalisasi. Kita sedang berinteraksi dengan orang lain untuk melihat siapa diri saya. Yang tahu diri masing-masing, karena itu bersifat individual. Masing-masing. Karena globalisasi era ini sedang menarik kita untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk melihat kita siapa kita di tengah dunia yang maha luas itu. Jadi ini bahaya sekali. Ada baiknya tapi juga ada bahayanya. Dia kemudian menggeser cara beribadah kita, menggeser cara menyembah kita. Semua dipengaruhi oleh corak hidup, gaya globalisasi. Saya sampai sekarang masih belum lulus
Mungkin saya sudah sekian masuk di gereja yang banyak ekspresinya, tapi sampai sekarang saya itu dari Gemit dulu. Gereja yang hanya diam, tenang, beribadahnya kusuk sekali. Saya sudah lama masuk di gereja yang menggunakan berbagai macam jenis musik, ekspresi, tapi sampai sekarang saya masih belum lolos untuk bebas ekspresif seperti dilakukan orang. Ada sesuatu yang menghambat saya karena mungkin watak atau apa saya tidak tahu. Jadi sementara masih mempertahankan identitas ini saya. Tapi yang lain-lain sudah terpengaruh juga. Tapi terpengaruh dengan yang baik. Globalisasi tidak sepenuhnya buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, era ini era keterbukaan. Kita bisa menjadi berkat dengan menyampaikan Allah kepada orang lain, atau jangan sampai kita sedang mempromosikan diri kita hanya memperalat ibadah. Itu yang salah. Semua tergantung kepada diri sendiri. Saya tidak bisa menilai seperti apa saudara, tapi ini corak dari globalisasi. Maka masing-masing bisa perhatikan diri sendiri. Bagaimana cara saya beribadah. Berikut. Gaya hidup sekarang, orang-orang pada masa sekarang, memang hidup sebagai orang Kristen. Beragama Kristen, lahir dari keluarga Kristen, tapi bahayanya pengaruh globalisasi ini kemudian membuat orang tidak lagi menggunakan bahasa dan pemikiran Kristen. Agamanya Kristen, bahasanya belum tentu. Pemikirannya juga belum tentu Kristen. Gereja pun kadang-kadang seperti itu, terpengaruh. Memang bangunannya gereja, tapi coba periksa orang-orang di dalam. Apakah pemikirannya Kristen? Apakah gaya bahasanya Kristen? Atau jangan sampai kita keluar di luar, orang masih lihat, wah ini lebih jahat daripada saya, padahal saya ini bukan orang Kristen. Mahatma Gandhi, sebutan yang terkenal sekali. Dia seorang tokoh agama Hindu. Dia bilang seandainya orang Kristen itu seperti Yesus, saya pasti akan menjadi Kristen. Tapi dia tidak ikut Kristen karena ternyata orang Kristen gaya hidupnya tidak seperti Kristus. Kita Kristen tapi pemikiran kita tidak seperti Kristus. Kita Kristen tapi gaya hidup kita tidak seperti Kristus. Malah kita ikut-ikutan tren zaman sekarang. Kita menyebut nama Tuhan, tapi bukan dalam pemikiran Kristen. Mengucapkan tentang Allah, tapi bukan menggunakan bahasa Kristen. Semua orang juga bisa sebut nama Tuhan, asal terantuk batu, oh my God. Ya toh, oh my God kan bahasa paling tren ya. Semua orang bisa sebut. Tapi apakah dia menggunakan bahasa Kristen? Belum tentu. Apakah dia menggunakan pemikiran Kristen? Belum tentu. Malah nama Tuhan sekarang jadi tren. Digambar di baju, iya. Supaya kelihatan. Tapi apakah dia Kristen? Belum tentu. Tergantung bagaimana bahasa dan pemikirannya. Tidak ada lagi pemikiran Kristen. Pemikiran manusia modern telah tersekularisasi. Kita kemudian mengikuti gaya hidup sekuler. Hidup seperti orang dunia pada umumnya. Pada saat kita masuk ke dalam dunia, orang tidak bisa memisahkan siapa Kristen, siapa enggak. Pas di gereja baru dia tahu, oh ternyata kau Kristen. Saya pikir kau bukan Kristen. Padahal seharusnya kan gaya hidup Kristen kan agak berbeda dari dunia, seharusnya. Tapi karena kita kemudian masuk dalam arus globalisasi, saling tumpang tindih dengan gaya hidup modern saat ini. Karena itu kekristenan kita kemudian tidak lagi terlihat. Kita terjerumus ke dalam, kita mirip dengan dunia. Itu pengaruh daripada globalisasi. Orang Kristen menerima agama, kita menerima moralitas kekristenan, kita terima. Kita menerima penyembahannya, kita angkat tangan dalam gereja, kita baca Alkitab, kita juga terima budaya spiritualnya, kita berusaha menjadi Kristen di tengah orang, tetapi kemudian kita menolak wawasan hidup yang religius. Habis dalam gereja sebut nama Tuhan, keluar di luar lain ceritanya.
Meskipun masih sebut nama Yesus, tapi belum tentu dia menerima wawasan hidup Kristen. Meskipun dia punya moral. Saudara-saudara sekalian, kekristenan itu bukan soal moral itu baik. Ya. Tapi kalau tanpa Kristus tidak terhitung. Paulus bilang apa? Semua itu sampah. Jadi tidak bisa timbang-timbang. Oh Tuhan, saya ini kan sudah baik sekian persen. Tolong dong hidung. Baru saya dapat pahala. Kekristenan bukan masalah itu. Jadi jangan anggap sudah moral baik seperti orang pada umumnya sudah rasa diri diterima Tuhan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah kita menerima wawasan hidup religius. Apakah moralitas kita itu berdiri di atas keyakinan kepada Kristus atau tidak. Kalau cuma asal-asal baik, apa bedanya? Alkitab sendiri katakan ya, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Ya. Jadi yang penting di sini adalah wawasan hidup. Sekarang saudara-saudara sekalian bisa memeriksa diri sendiri. Sudah menjadi Kristen, tapi apakah hidup secara religius atau tidak? Kita sendiri yang tahu, masing-masing bisa koreksi diri. Masing-masing. Ya, gambar berikut, gereja hari ini seperti begini. Gereja sedang berterbangan. Nah. Hari ini duduk dalam gereja lagi ini, tapi Facebook juga lancar. Lagi berinteraksi. Ini corak ini. Dulu tidak pakai handphone, jadi kita duduk pun juga mau lihat apa. Nah, lihat Alkitab lah paling enggak. Hari ini, mungkin lagi lihat orang mancing ikan di Australia. Di Sumba sana, wah keren sekali. Dalam ruang gereja, tubuhnya dalam gereja, tapi pikirannya sudah terbang ke sana kemari, terbangnya cepat sekali. Itu tajam, sampai tajam itu. Sing. Itu globalisasi. Jadi hari ini kita sementara duduk tidak tahu apakah kita sedang seperti itu. Semua lagi terbang-terbang keluar kah? Atau sedang di sini? Saya pun tidak tahu. Tapi yang pegang handphone lah yang tahu. Tapi ini corak. Kita sementara lagi duduk, tapi kita sedang berinteraksi dengan gaya hidup global. Apa gereja terbebas? Tidak. Kita semua sedang terpengaruh. Hal ini menyebabkan orientasi kepada Allah menjadi timpang. Orang datang ke gereja atau ibadah bukan untuk mengalami perubahan daripada Injil atau kabar baik, melainkan untuk merayakan transformasi pribadi, menunjukkan diri, wah ini saya. Kamu lihat kan saya ini Kristen. Bukan untuk diubah, tapi malah menunjukkan diri bahwa saya ini Kristen. Seharusnya harus seperti orang yang itu, ya Tuhan aku ini orang berdosa. Kan begitu kan? Seharusnya kan begitu. Tapi ini enggak, kita berubah. Kita balik. Rasa diri tidak seolah-olah tidak berdosa. Kita anggap diri Kristen kemudian merayakan dengan begitu luar biasa tanpa sadar bahwa kita seharusnya dijamu oleh Injil. Ibadah hanya kedok. Yang kita tampilkan adalah kebanggaan lahiriah kita. Kita ingin menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen, tetapi sebetulnya tidak asli. Kita membalutnya dengan gaya hidup modern yang sedang mengglobal. Saya tidak persalahkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cara kita masing-masing. Semua itu Tuhan yang ciptakan. Tapi jangan sampai itu menarik orientasi hidup kita. Kalau sekali orientasi hidup kita ditarik ke sana, kita bukan lagi menyembah Allah, tapi kita sedang memproyeksikan, mempertontonkan diri kita untuk orang lain. Dan ibadah hanya sebuah balutan saja, supaya kelihatan, tapi sebetulnya tidak asli. Slide berikut. Waktu saya tinggal berapa menit? Yang tampak di sini adalah bahwa kekayaan iman Kristen digantikan dengan kedangkalan kebutuhan manusiawi. Kristen itu kaya, luar biasa, tapi kemudian kita ganti dengan kedangkalan kebutuhan manusiawi kita. Kita ganti dengan gaya kita, tren kita. Kita lebih cenderung mengarahkan hidup pada tren globalisasi yang terlihat maju dibanding dengan mencari kemuliaan Allah
yang melampaui semua kemegahan dunia ini. Jika Yesus digoda iblis dan ia menolaknya, maka kita di era globalisasi masa kini, kemungkinan besar kita sedang memungut remah-remah dari godaan iblis. Terpengaruh, pungut-pungut supaya kelihatan. Kan begitu kan? Hidup kita kan paling tidak tanda kutip kita pungut-pungut iklan. Kita bandingkan iklan satu kemudian menjadikan diri saya. Wah, saya ini adalah kumpulan dari sekian iklan. Baju saya ini adalah kumpulan dari sekian iklan. Rambut saya ini kumpulan dari sekian iklan. Cara bicara saya adalah kumpulan dari semua. Semua kita terpengaruh. Globalisasi. Itulah era yang kita hidupi sekarang ini. Masih kita lagi, sementara ini kita masih pungut-pungut, remah-remah godaan iblis. Kalau kamu mau menjadi orang yang berhasil, profesional, harus begini. Wow, ternyata langsung tinggalkan iman, berubah. Demi mencari kenyamanan hidup. Kadang-kadang kita seperti itu. Pokoknya tinggalkan gereja. Kalau kamu sekali 1 jam saja kau tidak tinggalkan gereja, gajimu dipotong. Kekayaan Injil ditinggalkan, orang kemudian mencari kenyamanan hidupnya. Nah, coba gambar berikut. Kira-kira ini, enak tuh lihatnya, gambarnya keren, menarik sekali. Globalisasi itu begitu. Seperti keindahannya itu menggoda. Tapi apakah kita adalah generasi yang loyo, yang rapuh, dan terpikat dengan emas yang apel yang merah itu? Atau menjadi generasi yang tangguh, sanggup menghadapi tantangan globalisasi? Mungkin apel itu sedang tertinggal dalam diri kita. Entah apalah jenisnya kita tidak tahu. Dan mungkin saat ini kita sedang tergoda dengan beberapa hal. Sanggupkah kita tinggalkan itu? Ini tantangan globalisasi. Maka kemudian saya masuk pada poin terakhir sebagai tema dari seminar kita. Gereja dan perannya dalam menyiapkan generasi tangguh menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, maka gereja harus menyiapkan generasi yang tangguh. Tanggung jawab gereja. Untuk menyiapkan generasi yang tangguh, maka gereja harus hadir sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi generasi masa kini. Kelemahan gereja masa kini, dia sedang meninggalkan pendidikan. Doktrin muncul karena pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin muncul doktrin. Tapi seberapa jauh gereja hadir sebagai pendidik? Kurang. Oh, pendidik itu kan hanya cuma untuk gereja, guru-guru saja, guru-guru di sekolah. Generasi ini bertumbuh dalam gereja tapi buta. Tidak tahu apa mau dibuat. Dia mendengar suara dalam gereja, tapi dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dia sedang dengar. Seperti Filipus ya, lagi baca, aku tidak mengerti Tuhan. Gereja tidak hadir sebagai seorang pendidik yang memberitahu jemaat bahwa dia sedang dalam pemikiran yang salah, dalam gaya hidup yang salah. Ini problem dalam gereja. Sejauh yang saya teliti, kelemahan terbesar, gereja sedang meninggalkan pendidikan. Ini masalah besar. Maka gereja harus hadir sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi generasi masa kini dalam menghadapi tantangan globalisasi. Berkenaan dengan itu, maka fokus pendidikan bagi generasi gereja yang tangguh ada beberapa aspek. Yang pertama, itu adalah ketangguhan spiritual. Ketangguhan spiritual penting sebab melaluinya generasi gereja dapat berelasi dengan Allah dan beroleh kekuatan dan pengharapan kepada Allah di tengah persaingan global. Daud dan Daniel adalah 2 tokoh yang berhasil karena spiritualitas yang baik. Mereka bukan orang yang punya bangsa waktu mereka terkenal. Daniel di pembuangan. Yusuf dijual. Oh, maksudnya Yusuf, maaf, bukan Daud, Yusuf. Tapi menjadi besar.
Dalam Yusuf itu Tuhan berkata, Tuhan menyertai, berkali-kali kan begitu. Tuhan menyertai. Apa dia kurang saingan di sana? Oh, saingannya besar sekali. Tapi tetap dia tidak mau menjual spiritualitasnya demi sebuah keuntungan. Dia bertahan. Meskipun di penjara, tapi dalam lubang penjara pun Tuhan angkat dan menjadi seorang pemimpin besar. Sama halnya dengan Daniel. Sampai kan dibunuh, masuk dalam gua singa. Tapi menjadi seorang ini. Itu spiritualitas. Generasi hari ini kalau spiritualitasnya kalau tidak tangguh, habis. Kita berpikir dunia ini mampu menunjang hidup kita. Hari ini iya. Tapi apakah mampu bertahan? Belum tentu. Hari ini kaya, besok bisa hancur. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Siapa yang mampu menjamin? Tidak ada jalan lain. Dokter bisa vonis, khotbah tadi malam tuh. Dokter vonis selesai. Tapi apakah hidup kita sudah selesai? Spiritualitas mampu melewati batas-batas cara kita berpikir. Jadi spiritualitas yang tangguh itu penting. Generasi hari ini jangan sampai kehilangan spiritualitas hidupnya. Hidup kita masih panjang, tantangan juga besar. Kalau sampai spiritualitas hidup kita rapuh, gampang goncang, kita pun akan ikut hancur. Waktu saya sedikit, maka saya singkat-singkat saja. Yang berikut, ketangguhan emosional. Ketangguhan emosional dapat mendorong seseorang untuk hidup terarah pada tujuan yang semestinya. Karena dilandasi oleh pengenalan, pengelolaan, dan pengekspresian diri yang dilandasi oleh emosi yang sehat. Emosi yang sehat ini pun juga harus dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Emosi kita yang terbaik sekalipun juga bisa dipakai iblis. Saya dulu tulis tentang musik rock. Orang bilang, wah musik rock itu musik setan, jahat semua. Jadi yang baik musik apa? Yang jahat itu musik yang slow baik. Kemudian saya teliti lagi. Buktinya orang jatuh karena musik dangsa. Selesai acara dangsa musik slow, hancur juga. Emosi itu kalau tidak bergantung pada Roh Kudus, entah dia mau lunak kayak mau apa kayak hancur. Tetap harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Itu prinsipnya. Generasi ini harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Yang berikut, ketangguhan karakter. Karakter itu mendorong seseorang pada mentalitas yang kuat. Nah, ingat bahwa karakter kita, siapa kita sebetulnya? Kita memang lahir dari rahim mama kita. Tapi itu bukan gambar kita. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Karakter kita itu harus seperti karakter Kristus. Harus seperti gambar Kristus. Bukan pakai gambar artis. Bukan pakai gambar tren zaman ini. Itu bukan gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita adalah Allah. Ketika dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Maka karakter kita pun harus demikian. Generasi-generasi sekarang siap seperti Kristus? Atau rugi? Wah, kalau ikut Kristus saya ketinggalan zaman dong. Nanti dibilang enggak gaul. Demi gaul kita tinggalkan Kristus. Kadang-kadang begitu ya. Tapi ingat, citra dan rupa kita adalah rupa dan gambar Allah, tidak ada yang lain. Jadi kita harus mengimitasi, mengikuti Kristus. Seperti apa Kristus hidup, demikian juga kita. Itulah karakter kita. Tidak ada karakter yang lain. Yang terakhir, ketangguhan intelektual. Kita sedang menghadapi tantangan intelektual yang besar, tapi ingat, saya singkat saja. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kalau kita tidak takut pada Tuhan, segala sesuatu akan menjadi misteri dan tidak pernah terbongkar apa-apa. Tapi kalau takut akan Tuhan, semua pengetahuan akan terbuka. Meskipun dunia bilang hidupmu sudah tidak ada lagi harapan, tapi pengetahuan Tuhan buka pengetahuan bahwa kita masih punya pengharapan. Dunia kan bilang kalau menjadi orang yang hebat harus orang tuanya banyak uang. Tapi kalau punya iman, Tuhan bisa bukakan jalan melampaui batas-batas pemikiran kita.
Maka ketangguhan intelektual itu penting, tapi harus dirasari oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kerannya. Kalau tidak takut akan Tuhan, pemikiran kita akan tersumbat. Semoga berapa hari di sini kita masih aman dengan air, toh. Tapi kalau sekali macet, terganggu, betul? Nah, kalau tidak takut akan Tuhan, pikiran kita akan tersumbat, menyakitkan kita. Tidak ada jalan keluar, bahkan bisa bunuh diri. Tapi kita takut akan Tuhan, intelektual kita akan dibangun, terbuka dan bisa memahami segala hal. Karena Tuhan adalah pemilik hikmat. Dialah yang dapat membuka segala kemungkinan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Romelus. Ya, materi hari ini sungguh membuat kita semakin mengerti bagaimana era globalisasi sangat mempengaruhi hidup kita, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sampai kehidupan spiritual kita. Jadi bagaimana, apakah era globalisasi itu membuat kita semakin buruk atau semakin baik? Sekarang saatnya kita sesi tanya jawab. 3 orang dulu, 3 orang beruntung pertama. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, ada Pak Jepri. Ada lagi? Oke, minta tolong mic. Mana? Oh, ada Pak. Ya, Bapak yang di luar. Oke. Ya, tapi yang pertama kepada Bapak Jepriyadi dulu. Baik, shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jepriyadi Pangarepo. Saya gembala jemaat yang melayani di Ketapang. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan. Tetapi tadi sebelum, karena pertanyaannya saya bikin sebelum Bapak tadi menjelaskan bagaimana kita harus menjadikan iman kita untuk semakin tangguh. Dan ada satu pertanyaan yang saya rasa penting bagi saya untuk mungkin Bapak nanti bisa jelaskan bagaimana. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana gereja dapat mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan tetap relevan dalam masyarakat modern. Itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, bertanya kepada Pak Romelus saja ya, narasumber kita. Ya, silakan berdiri. Baiklah, shalom. Selamat sore semuanya. Baiklah, sebenarnya yang saya mau tanya ini bukan tentang globalisasi. Nama dulu Bang, nama. Ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mara Setiawan Emmanuel. Saya berasal dari SMTK PPMT Anjungan dan kampung asal saya ialah Jelimpo. Dan sebenarnya saya bukan ingin menanyai tentang globalisasi. Sebenarnya yang saya ingin tanyai tadi tentang predestinasi, tentang pemilihan dan pembuangan. Apakah yang maksud predestinasi ini orang-orang yang sudah dipilih Tuhan nanti bisa memberontak lagi, atau memang orang yang sudah dipilih Tuhan tidak akan bisa memberontak walaupun seperti gimana pun. Contohnya, kok pendapat saya sih Yudas, dia sudah dipakai Tuhan, cuman dia tidak dipilih oleh Tuhan, makanya dia memberontak. Tetapi orang yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, contohnya seperti Paulus, dia sudah dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Bapak yang di belakang yang baju biru, yang dekat pintu. Ya, terima kasih untuk moderator. Ya, perkenalkan, nama saya Rivaldo. Saya dari Gembala GKI Pintu Elok Posin, daerah Tanah Pinoh, Melawi. Ya, untuk Pak pembicara, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa bagaimana peran gereja mempersiapkan generasi tangguh dalam menghadapi tantangan globalisasi. Iya, kalau berbicara tentang globalisasi, memang itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik dalam gereja maupun terhadap anak muda.
Saya kasih contoh aja, zaman-zaman ketika tahun 2000-an ketika globalisasi itu tahun 2015 ketika kita tanya kepada seseorang, kamu apa kabar? Dia akan nanya balik, kamu nanya. Itu pertama. Kemudian masuk kemudian 2000-an selanjutnya ketika ada lagi hal-hal yang untuk sekarang aja lah. Dengan yang sekarang lagi viral itu, ubur-ubur ikan lele. Aku capek contohnya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang viral dan memang mengglobalisasi yang ada di gereja-gereja saat ini dan khususnya bagian anak-anak muda sampai anak-anak sekolah minggu pun mungkin lagi viralnya. Tetapi sekarang yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita sebagai gereja atau hal praktis saja, bagaimana dari pembicara bisa memberikan sesuatu hal yang praktis, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen ketika mungkin kita ingin viral melalui sosial media segala macam, baik FYP ataupun IG ataupun TikTok dan segala macam, tetapi hal itu dilakukan bisa memberkati orang dan juga viral itu jadi viral tapi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rivaldo. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama dari Pak Jepriyadi Pangarevo. Pertanyaannya, bagaimana gereja dapat mengembangkan strategi untuk mengembangkan apa tadi Pak? Untuk menghadapi tantangan. Ya. Baik, bagaimana gereja dapat mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan? Ya, dunia kita sekarang ini sudah semakin berkembang. Persoalan-persoalan sekarang dihadapi oleh gereja, coba kita periksa saja. Biasa para pendeta itu mencukupkan diri menjadi sarjana teologi cukup. Tidak mau berpikir lebih daripada itu. Melayani sih betul, tapi tantangan zaman sekarang mendesak kita untuk mengupgrade diri. Jemaat itu, dia perlu dididik. Dia mengadopsi situasi di luar yang masuk dalam pemikirannya pada saat dia di kamar. Gereja sendiri, hamba Tuhan tidak memperlengkapi diri dengan perkembangan tren zaman sekarang. Tidak melakukan pendidikan terhadap jemaat. Jemaat mau tahu apa? Kekristenan itu berdiri dari pendidikan. Para murid diperintahkan untuk pergi mengajar. SDM pendeta kita zaman sekarang seperti apa? Masa-masa sebelumnya tidak kuliah, oke lah, enggak masalah. Tapi sekarang didesak. Masa-masa sebelumnya tidak perlu sekolah teologi, selesai. Asal percaya masuk surga. Tantangan dunia sekarang beda, harus buka sekolah teologi. Zaman semakin berkembang, pendidikan harus meningkat. Maka saran saya, pendeta pun harus mengupgrade diri. Kadang-kadang jemaat lebih pintar daripada kita setelah dia nonton ini. Datang tanya, kita pun kelabakan mau jawab apa. Kita adalah bapak bagi jemaat. Kalau kita tidak mampu menjawab, dia akan pindah. Selesai. Maka zaman sekarang era globalisasi, pendeta kalaupun tidak mengupgrade diri masuk dalam jenjang studi lebih tinggi, harus banyak belajar menguasai tren zaman sekarang. Pendidikan gereja ada pada tangan kita. Dalam perkembangan sejarah, kita ini kan dari sebelumnya Katolik ya, baru kemudian ini. Saya belajar, iya juga ya. Dulu gereja itu mendidik orang itu lewat bangunan. Makanya sekarang di gereja Katolik itu ada gambar-gambar Yesus keliling atau apa. Pendeta tidak berbicara, tapi gambar berbicara bagi jemaat. Pada saat dia lihat, wah ini Kristus. Dia mengimani. Pendidikan. Gereja kalau melepaskan diri dari pendidikan, maka selesai. Strategi kita adalah mengupgrade diri, menguasai isu yang berkembang, karena tren globalisasi sekarang kita tidak bisa mencegah. Siapa yang pegang paspor handphone jemaatnya, dia sendiri pegang. Mau batasi dia akses, sekarang informasi di YouTube itu hebat-hebat itu, hampir sama dengan kuliah. Dia habis nonton, datang di kita nggak siap jawab. Apa mau kita buat? Sudah wajib hukumnya, kita harus mengupgrade diri.
Pemahaman kita sebelumnya bahwa pendeta cukup S1, kita harus tinggalkan. Jangan mencukupkan diri dengan ini. Tantangan global sekarang besar. Kalau mau mendidik jemaat, kita harus mengupgrade diri. Ya itu saja. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa saya jawab, tapi sejauh ini ya cukup. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas? Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua dari saudara Immanuel ya. Immanuel apa? Immanuel. Oh, oke. Bertanya tentang predestinasi. Silakan dijawab, Pak. Ya, dia seharusnya masuk sekolah teologi. Dia bahas ini salah satu materi yang juga sudah di sekolah teologi. Ya, saya coba jawab. Predestinasi itu misteri. Tidak bisa kita melihat Yesus memilih siapa namanya, Yudas gagal terus prestasi enggak. Itu bukan itu. Dia memilih berdasarkan kemanusiaan dia. Tapi apakah, coba periksa Abu Yudas. Apa Yesus tidak tahu apa yang akan dia perbuat? Yesus tahu. Tapi dia membatasi diri dalam kemanusiaannya. Saya tidak menolak predestinasi. Siapapun yang Tuhan tetapkan, dia akan pegang sampai akhir. Dia nggak akan lepas. Dia sudah tentukan. Tapi siapakah itu? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menilai predestinasi dari gejala-gejala hari ini. Wah, karena dia pendeta dan kemudian jangan-jangan dia memang ditetapkan. Saya berkali-kali bilang sama mahasiswa saya, ada orang yang hidup bertahun-tahun menjadi Kristen, akhirnya juga tinggalkan Kristus. Tapi coba lihat salah satu yang di atas, apa tuh? Salib, 3 orang. Yang kiri kanan. Itu penjahat. Belum sempat pula dia berbuat baik. Tapi Yesus bilang begini, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Apakah dia membayar keselamatan dari perbuatan baik dia, timbang menimbang? Enggak. Dia ditetapkan. Tapi siapa ditetapkan? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin keselamatan kita adalah ketetapan Allah. Predestinasi itu misteri. Kita tidak bisa pegang tangan Allah sok-sok kuat. Tadi kan sudah saya bahas tentang moralitas ya. Oh, karena aku baik maka aku pasti sanggup memegang tangan Allah. Hari ini saja baik. Sebentar pergi sudah berbuat dosa. Tanganmu kuat, pegang Allah. Enggak. Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Dia menetapkan kita. Orang yang gagal meskipun hamba Tuhan, jangan lihat kulit luarnya. Mungkin pada saat kita masuk dalam rumahnya, mungkin buruk sekali, kita pun nggak tahu. Selama ini kan hubungan kita kan diplomatis. Cuma lihat dari kulit luarnya saja. Tapi dalam dirinya kita tahu apa enggak? Belum tentu kita tahu. Pasti sangat masuk akal kalau dia tidak dipilih. Ada alasan tertentu, Allah nggak mungkin tidak punya alasan. Banyak kok hamba Tuhan yang kita lihat baik-baik di luar, coba tinggal aja satu rumah. Apakah seperti itu? Belum tentu. Siapa yang mau bebas dari kesalahan? Tunjuk diri, aku, enggak. Allah tetapkan, tapi siapa yang ditetapkan? Misteri. Jadi jangan menilai dari gejala-gejala luar ya. Kita tidak tahu seperti apa Allah. Tapi kalau dia tetapkan kita, makanya ada orang yang berdosa tapi Tuhan pegang. Yang tidak layak tapi dia pegang. Bukan karena perbuatan baik. Roma kan berkali-kali bilang kan, bukan karena hasil perbuatan baikmu. Tapi karena karunia Allah. Ya karunia Allah ya karena dia yang tetapkan. Bukan hasil timbang menimbang. Ukur kebaikan dengan Allah. Tidak sanggup. Dosa merah seperti kirmisi. Siapa yang mampu hapus? Dalam kandungan sekalipun sudah berdosa. Kita bisa membayar dosa dengan moral kita? Enggak akan bisa. Semua manusia telah berdosa ya. Maut. Kalau sudah maut, siapa yang mampu memberikan hak untuk dia selamat? Saya mau jawab. Masing-masing bisa tunjuk diri sendiri, aku bisa. Yakin, kuat, gak akan bisa. Meskipun kita berdosa, tapi Tuhan pegang. Dia tetapkan kita, dia pegang kita. Dia kasih keselamatan bagi kita.
100% karena anugerah Allah. Maka hargai, bukan karena aku baik. Kalaupun aku baik, aku berdosa. Saya tidak pantas. Tapi karena kemurahan Allah. Itu ketetapan Allah. Cukup di situ, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan di. Ya, bagaimana saudara? Jangan bingung akan hal itu ya. Nanti masuk sekolah teologi, hati mampu. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Pak Rivaldo. Ya, pertanyaannya itu bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, orang percaya, bisa dikenal, bahkan terkenal, tapi dengan cara yang benar. Begitu Pak ya? Silakan Pak. Tren-tren zaman sekarang memang sudah populer dan kita ikut. Persoalan sekarang ini kita sendiri yang tidak mampu untuk menyaring apakah ini pantas atau tidak. Tadi sudah sempat singgung ketangguhan intelektual, bagaimana kita mengolah informasi yang pas bagi kekristenan. Supaya tidak juga mengikuti gaya-gaya lebay zaman ini yang terlalu over, melebih-lebihkan. Tren zaman ini kan melebih-lebihkan. Problemnya ada pada siapa? Kenapa dia mengucapkan itu? Dia tidak mampu menyaring. Dia cuma pengikut-pengikut begitu saja. Tanpa tahu bagaimana harus menyaring informasi. Terkenal tidak salah, siapa juga yang salahkan terkenal. Kita kan perlu dikenal juga, tapi juga jangan cari-cari untuk dikenal. Kalau cari-cari lain ceritanya. Kalau kita punya intelektual kita tangguh, moral kita tangguh, spiritualitas kita tangguh, kita tahu bagaimana menggunakan literasi zaman ini. Kita tahu bagaimana menyaring. Tapi hari ini sekian kita terpengaruh karena tidak mampu menyaring. Kita generasi yang rapuh, yang loyo, dipengaruhi sedikit langsung ikut tren, selesai. Kalau kita terdidik dengan baik, tidak mungkin kita gampang mengikut. Kita harus tahu batas bagaimana hidup dalam tren zaman ini. Kalau kita anggap, kalau kita berguna pada Roh Kudus yang kita tahu bagaimana cara apa yang baik. Kekristenan kan punya etika juga. Yang menyaring mana yang masuk, mana yang enggak. Kan ada begitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu aturan kepantasan. Karena kita tidak mampu menyaring informasi. Kita serap semua masuk dan hidup layaknya seperti dunia. Ya, sementara itu kalau belum jelas silakan tanya lagi biar saya. Bagaimana Pak? Cukup. Oke, terima kasih Pak. Kita akan menutup seminar kita pada sore hari ini. Dimohon dengan kasih kepada Bapak Riko untuk menutup kegiatan seminar kita. Mari Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan tutup kegiatan kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami boleh melakukan kegiatan kami, seminar, bahkan tanya jawab mengenai peran gereja dalam menghadapi tantangan globalisasi, bahkan begitu banyak pelajaran yang kami boleh dapatkan di pagi bahkan sampai sore hari ini. Bapa di sorga, biarlah kami boleh mengerti dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan, menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga para narasumber, para hamba-hambamu yang sudah membagikan berkat Tuhan, yang percaya Tuhan juga akan memberkatinya. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami, bahkan berikan semangat kepada kami untuk kami boleh melanjutkan ibadah kami nanti malam dengan penuh sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
berikan kesehatan, berikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak.